Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perintah input output pada pemrograman shell gitu ya. Nah, di sini ada perintah-perintah nanti yang akan kita gunakan ya. Ada echo, kemudian ada printf ya, kemudian ada read ya. Read ini membaca, kalau echo dan printf ini untuk menampilkan pada layar monitor gitu ya. Oke. Nah, ini silakan dibaca modulnya ya. Nah, kita langsung coba saja. Kita buka terminal kita. Echo, apa itu echo? Nah, ini dokumentasi dari echo ya. Apa itu echo? Ini digunakan untuk menampilkan satu baris kata atau satu baris teks tertentu gitu ya. Bukan kata ya, tapi teks tertentu. Nah, kemudian di sini ada opsi-opsi yang bisa kita berikan ya. Kalau kita menggunakan perintah echo, ada "-n" di sini untuk ini ya, untuk menghilangkan perintah ganti baris. Jadi kalau kita ketikkan echo kemudian ada kalimat tertentu, nanti dia akan nampil kemudian akan ganti baris. Nah, namun kalau kita kasih "-n" nanti dia tidak akan ganti baris. Nah, nanti kita akan coba. Kemudian ada "-e" untuk ini untuk mengenable ya interpretasi dari perintah backslash. Jadi kalau ada backslash ya, nah ini ada perintah-perintah backslash seperti ini, dia akan diinterpretasikan menjadi sebuah perintah gitu ya. Nah, oke, kita coba saja langsung. Misalkan echo. Nah, jadi dia menampilkan apa ini? Menampilkan hello world ya. Jadi seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi setelah dia menampilkan di dalam perintah echo ini, setelah menampilkan dia akan ganti baris ya kan, sehingga perintah kita bisa menuliskan perintah kembali pada baris berikutnya. Berbeda jika kita menggunakan echo kemudian ada opsi "-n" di sini. Nah, maka ini tidak ada ganti baris ya kan. Coba dibandingkan. Nah, ini ganti baris, kalau tidak ganti baris seperti ini ya kan. Jadi kalau kita mencoba untuk menuliskan perintah lagi, ini satu baris dengan penampilan tadi gitu ya, yang ditampilkan tadi. Oke. Nah, ini sama juga dengan menggunakan printf ya. Printf ini juga sama juga untuk untuk menampilkan karakter tertentu. Nah, kalau printf ini biasanya harus diapit tanda petik ya. Nah, kalau printf di sini dia tidak ganti baris ya kan. Nah, ini printf ini sebenarnya sama dengan printf yang kita pakai kalau kita belajar pemrograman bahasa C gitu ya. Jadi ada komen tertentu, kalau kita ingin ganti baris biasanya kita pakai \n gitu ya, supaya ganti baris. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau printf, perintah ini menampilkan tanpa ganti baris gitu ya. Kalau ingin ganti baris ya ada komen tambahnya, ada \n. Berbeda dengan echo. Kalau echo dia langsung ganti baris ya. Kalau pengen tidak ganti baris ada opsi "-n" di sini ya. Nah, bisa juga printf ini, karena ini ya sama dengan seperti pada pemrograman bahasa C, bisa kita kalau misalnya kita pengen menampilkan angka di sini, bisa kita tambahkan %d, kemudian kita masukkan angkanya berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi %d ini menggantikan angka integer yang kita tuliskan gitu ya. Nah, ini untuk echo dan printf. Nah, ini kalau misalkan kita ketikkan, kalau misalkan ini ada perintahnya cuma satu baris, dua baris, ini tidak masalah ya. Ini kita langsung ketikkan pada terminal kita gitu ya. Ini kan langsung nih, kita langsung ketikkan echo muncul gitu ya, atau printf muncul. Nah, kalau misalkan kita nanti banyak baris
kode program gitu ya, atau komen-komennya itu nanti banyak. Nah, masa kita mau ngetikan satu persatu pada terminal? Ya boleh sih gitu ya. Kalau ada kesalahan perintah, nah maka kita juga bisa perintah-perintah ini bisa kita simpan dalam sebuah file gitu ya. Misalkan kita buat ini ya, kita buat filenya, kemarin kita belajar VI, misalkan perintah. Oke, nah perintah.sh, nah kita masukkan di sini apa namanya, komen kita ya, kita masukkan ke sini echo apa tadi, hello world ya. Kemudian misalkan kita tambahkan baris yang kedua, echo selamat datang. Oke, echo salam ya, terserah lah. Nah oke, cukup ya 3 baris, kita coba. Kemudian kita save pakai titik 2W kemarin ya, kemudian kita quit titik 2Q. Nah maka kita bisa melihat nih file yang sudah kita buat tadi ada di mana ini. Nah kemarin kita sudah belajar ya, komen-komen dasar, ada ls untuk melihat isi dari directory ya. Nah apa tadi, perintah. Nah ini ada perintah.sh ya, ada perintah.sh. nah perintah.sh atau file perintah.sh ini bisa kita jalankan perintahnya. Tadi ada echo hello world, echo selamat datang, echo salam gitu ya. Nah ini bisa kita jalankan. Nah akan tetapi kita cek dulu nih menggunakan komen ini ls-l ya. Mana tadi perintah.sh ya, ini ya. Nah di sini ada kode permisinya ya, permission code-nya. Jadi ini file ini bisa kita apa saja nih, apa kita apakan nih. Nah ini ada RW, berarti file ini bisa kita read dan write ya kan. Nah supaya ini bisa di-execute, nah ini harus kita tambahkan X di sini ya, tambahkan X ya, menggunakan bagaimana cara menambahkan X ya, kita chmod menggunakan komen chmod ya. Kita langsung aktifkan saja semuanya ya. Ada read write. Nah ini menunjukkan ini nih, nah, siapa yang bisa nge-read write, apakah si ownernya atau everyone dia bisa nge-read write ya. Begitu juga siapa nanti yang akan bisa mengeksekusi, apakah cuma ownernya atau semua orang nanti bisa mengeksekusi ini. Nah lebih aman karena kita masih belajar, kita apa namanya, aktifkan saja semuanya ya. Jadi semua orang nanti bisa mengakses ini ya. Nah akses perintah.sh bisa dijalankan untuk semuanya, baik itu owner maupun guestnya. Langsung kita kasih tanda 777 gitu ya, perintah.sh. Nah coba sekarang kita bandingkan. Nah perintah.sh sekarang warnanya sudah menjadi hijau ini ya, berubah warna. Kemudian di sini sudah ada tanda X-nya, yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada gitu ya. Nah kalau kita jalankan ya, kita jalankan perintah.sh ini, kita jalankan ya, maka dia akan menampilkan apa, sama seperti kita menulis echo hello world, echo selamat datang berulang-ulang di sini gitu ya. Nah karena di sini sudah ada 3 baris kode program echo, maka dia langsung menampilkan 3 karakter atau 3 baris apa ini, karakter gitu ya, 3 baris teks gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan komen-komen kita terlalu banyak, nah ini bisa kita buat file dalam bentuk file dulu gitu ya, supaya nanti bisa kita jalankan. Nah kalaupun ada komen-komen yang salah, nanti bisa kita dengan mudah mengedit apa perintah yang sudah kita buat.
Nah, kalau perintahnya banyak langsung kita tuliskan ke terminal ya. Nanti kalau ada salah-salah komen di tengah-tengah, nah bisa jadi nanti kita harus mengulang komen dari awal gitu kan. Nah, masalah gitu kan. Supaya tidak bermasalah. Nah, ini bisa kita pakai apa namanya? Menggunakan kita buat filenya dulu gitu. Nah, kemudian perintah echo ini juga selain dia menampilkan langsung pada layar kita gitu ya, ini juga bisa kita redirect apa karakter di sini, karakter yang di echo ini kita redirect ke program kita ya. Contoh misalkan seperti ini, saya punya teks ini ya, echo ya. Saya punya ini ya, saya punya karakter apa teks ini echo, coba echo redirect ke file. Nah, bagaimana caranya supaya baris teks ini dimasukkan ke dalam sebuah file? Nah, ini perlu kita kasih tanda redirectnya. Nah, lebih dari 2 kali ini ya. Ini menunjukkan bahwa teks ini nanti akan dimasukkan kemana nih. Nah, kita tuliskan nama file kita tadi ya. Nah, oke. Coba kita cek menggunakan VI. Nah, maka di sini nanti akan muncul ya kan, echo, coba echo redirect to file. Nah, ini nanti akan muncul pada apa? Pada file yang sudah kita buat gitu ya. Akan muncul di sini. Nah, kalau kita jalankan, sorry. Kalau kita jalankan, maka dia sekarang ada 4 baris ya kan, karena ada ketambahan ini tadi ya. Nah, jadi itu ya, jadi echo ini bisa langsung menampilkan ke layar atau bisa di redirect dulu ke sebuah file tertentu gitu. Oke, kemudian di sini ada ini ya, ada tambahan-tambahan ini ya untuk pengaturan warna, misalkan kemudian ada pengaturan posisi kursor. Nah, misalnya kita coba ini nih untuk ngatur warna. Nah, di sini ada sintaksnya ya, ada backslash 033 ya, ini komen echo ya, ini masih komen echo. Backslash 033, kemudian buka kurung siku, kemudian kode warnanya diikuti tanda M yang menandakan setting warna. Kita coba. Misalkan kita mau menampilkan apa? Nama saya gitu ya. Misalkan nama saya gitu. Nah, kita akan merubah nama saya ini menjadi warna hijau misalkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita tuliskan sintaknya backslash 033 buka kurung siku kode warna hijau. Hijau di sini 032. Di sini di modul sudah ada ya daftar warna yang bisa digunakan, kode-kode warnanya. Nah, warna hijau 32 M, jangan lupa ya, M untuk setting kode warna. Nah, jangan lupa karena ini perintah echo dan menggunakan backslash ya, maka supaya backslash ini tereksekusi ini perlu kita apa namanya, kita kasih tanda -e untuk mengenable bahwa backslash ini di apa interpretasikan menjadi sebuah kode perintah gitu ya. Oke, kita coba enter ya. Sorry. Oke. Nah, maka kita bisa mencetak nama saya atau menampilkan nama saya ini menjadi warna hijau. Nah, akan tetapi semua tulisan setelahnya ini juga akan berubah menjadi warna hijau. Ya kan? Nah, supaya teks nama saya ini saja yang berwarna hijau, maka perlu kita kasih perintah tambahan gitu ya, untuk merubah setelah mencetak, berarti warnanya kita kembalikan lagi ya kan, kembalikan ke warna semula 0M. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi yang dicetak ya ini saja yang berubah warnanya. Nah, nanti silakan dicoba-coba ya, coba-coba. Nah, kalau misalkan -e nya dihilangkan, apa yang terjadi? Ya, maka
backslash ini tidak dianggap sebagai kode perintah, ya kan, karena -e ini fungsinya adalah untuk mengenable atau mengaktifkan supaya kalau ada backslash itu dianggap sebagai sebuah kode perintah gitu ya. Nah, jadi itu ya bedanya ya, -e atau tanpa -e. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk ke perintah input. Ada read. Ya, read itu membaca, artinya membaca masukan. Nah, masukan dari keyboard. Nah, dimasukkan kemana? Dimasukkan ke variabel kita. Misalkan saya punya sebuah variabel gitu ya, variabel saya. Nah, kita membaca input dari keyboard, kemudian nanti akan dimasukkan ke variabel saya. Nah, misalkan kita ketikkan ini. Nah, kalau kita tekan enter, maka dia nanti akan keluar, kan? Nah, bagaimana kita tahu bahwa isi dari variabel saya ini adalah teks ini, teks yang kita inputkan ini? Nah, bisa kita echo lagi. Echo menggunakan tanda dolar ya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Variabel saya. Nah, maka echo ini ya sama dengan mencetak ini ya, mencetak isi dari variabel saya. Nah, ini sudah terisi dengan ini ya. Nah, oke. Nah, di sini juga ada opsi-opsi yang bisa kita ini ya, bisa kita lakukan pada perintah read. Misalkan ada timeout -t. Misalkan ini ya, kita kasih -t. Ini timeout 5 misalkan. Berarti nanti kalau dalam waktu 5 detik kalau tidak ada input yang kita berikan, maka dia akan keluar. Dia tidak akan menunggu ya. Nah, dia akan keluar ini ya. Keluar menjadi tampilan sebelumnya gitu ya. Berbeda kalau misalkan tidak ada T-nya, ya ini sampai kapanpun dia akan menunggu input yang kita berikan. Ya kan? Ya, setelah kita enter baru nanti dia akan keluar. Atau ada -d, delimiter. Ya. Delimiter. Misalkan apa? Delimiter itu berarti apa? Menentukan karakter pembatas. Jadi kalau belum ada karakter itu, maka dia tidak akan keluar, dia masih akan menunggu. Misalkan delimiternya ini ya, underscore misalkan. Ya. Sorry. Jadi semua yang kita inputkan ini akan berubah menjadi karakter gitu ya. Ini saya ketikkan backspace menjadi karakter seperti ini gitu ya. Nah, jadi sebelum ada tanda ini underscore, ini tadi kita delimiternya adalah underscore, maka dia tidak akan keluar. Nah, kalau kita ketikkan underscore di sini, maka dia akan langsung keluar ya. Kembali ke ini ya. Keluar dari proses masa tunggu ya, tunggu input gitu, tunggu masukan. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau ada tanda underscore, maka dia langsung keluar gitu. Nah, itu -d atau delimiter dan seterusnya. Nah, ini nanti silakan dicoba ya di modul. Ini ada prosedur-prosedur yang harus dilalui ya. Ada percobaan 1 ya, ini silakan dicoba semuanya ya. Kemudian latihan-latihan ini juga silakan dikerjakan ya. Jika ada diskusi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.